Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Harun. NIM saya 150 14009. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang manajemen sumber daya proyek TI, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen proyek TI. Materi yang akan saya bahas di sini ada 4. Yang pertama, sumber daya proyek. Yang kedua, kategori sumber daya. Yang ketiga, tim proyek dan organisasi. Dan yang terakhir itu manajemen human resource. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita perlu mengenal apa itu manajemen proyek. Kemajuan dan perkembangan dalam perindustrian telah mendorong untuk melakukan beberapa aspek pengelolaan dan manajemen yang dituntut untuk kinerja, kecermatan, ekonomis, ketepatan, ketelitian, serta keamanan yang tinggi dalam mengelola harapan. Proyek merupakan gabungan seperti sumber daya manusia, material, machine, and biaya dalam suatu wadah organisasi yang sementara untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau dalam mencapai sasaran. Definisi dari manajemen proyek itu sendiri adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan agar mendapat hasil yang optimal dalam hal kinerja, waktu, mutu, serta keselamatan kerja. Dalam garis besarnya ada 3. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua penjadwalan, yang ketiga pengendalian proyek. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan terlebih dahulu ya. Perencanaan itu dilakukan dengan cara studi kelayakan, rekayasa nilai, perencanaan area manajemen proyek yang mencakup biaya, mutu, waktu, kesehatan, keselamatan kerja, sumber daya lingkungan, risiko, dan sistem informasi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, penjadwalan merupakan implementasi dari perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek. Yang meliputi sumber daya dan progres dari proyek tersebut. Selanjutnya adalah pengendalian proyek. Tujuannya yaitu optimasi kinerja biaya, waktu, mutu, dan keselamatan kerja yang harus memiliki kriteria sebagai tolak ukur. Yang dalam proses pengendaliannya itu berupa pengawasan, pemeriksaan, koreksi yang dilakukan selama proses pengendaliannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya proyek. Di sini ada 2 macam, ada 2 pokoknya. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua estimasi waktu. Sumber daya manusia itu mencangkup kurang lebih 7 model. Yang pertama project manager yang mengatur penggunaan sumber daya. Yang kedua sistem analis yang menganalisa permasalahannya. Yang ketiga itu database designer yang mengatur data-data dari suatu database agar menciptakan kemudahan dalam data lah. Yang keempat dokumentator yang mendokumentasikan tentunya ya. Yang kelima programmer yang membuat programnya. Yang keenam graphic designer yang membuat tampilan antar mukanya. Yang terakhir tester, biasa kerjaannya cuma mencoba-coba. Selanjutnya adalah estimasi waktu, yang mana suatu proyek dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan sebuah penjadwalan yang nantinya bisa ditentukan kapan selesainya dan
bisa tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kategori sumber daya itu ada 4. Yang pertama adalah off-the-shelf components, yang mana penjelasannya adalah software yang ada dapat diambil dan diperoleh dari pihak ketiga yang sudah dibangun internal. COTS, Commercial Off-the-Shelf Software. Yang kedua, Full Experience Components, spesifikasi desain, kode, atau data test yang sudah ada dan bisa dikembangkan pada proyek saat ini dengan menggunakan software yang sekarang. Yang ketiga itu Partial Experience Components, spesifikasi yang ada seperti kode, desain, data uji yang perlu dimodifikasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Yang keempat, New Components, yang mana softwarenya harus dibangun dari awal, yang dibuat oleh tim software khusus untuk kebutuhan proyek yang sekarang, yang tidak membutuhkan software sebelumnya. Dan untuk membuatnya diperlukan data resource dari data-data yang sekarang dan nantinya akan dibuat untuk aplikasi atau software yang akan digunakan pada proyek yang sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tim proyek dan organisasi. Fungsi organisasi proyek ada 4 menurut saya. Yang pertama merupakan sarana tempat tim bekerja sama. Yang kedua merupakan pusat pengaturan tentang kerjasama yang akan dilaksanakan. Yang ketiga merupakan merupakan pusat pembagian pekerjaan. Yang keempat merupakan pusat pembagian wewenang dan tanggung jawab, seperti wewenang atasan yang memerintahkan kepada bawahannya, yang menggunakan pendekatan kontingensi situasional berdasarkan yang pertama strategi, yang kedua teknologi, yang ketiga lingkungan tempat beroperasi, lingkungan ruang lingkup lah, yang keempat karakteristik anggota atau karakteristik karyawan. Selanjutnya adalah jenis struktur organisasi. Struktur organisasi digolongkan menjadi 4, yaitu organisasi proyek fungsional, organisasi proyek koordinator, organisasi proyek murni, serta organisasi proyek matriks. Selanjutnya kita akan membahas tentang menyusun tim proyek. Yang pertama, semua pihak yang secara aktif ikut menangani penyelenggaraan proyek. Jadi semuanya yang berpartisipasi. Di sini maksudnya adalah semua pihak atau semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek secara aktif bisa menangani proyek tersebut. Yang kedua, tim inti dan organisasi fungsional pendukung proyek yang dipimpin secara vertikal oleh manajer fungsional dan dikoordinasikan secara horizontal. Proyek yang bertugas mengurus dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan, seperti tugas manajer itu ya, dan di kantor pusat proyek. Selanjutnya, apa itu tim inti proyek? Tim inti proyek itu adalah organisasi yang dibentuk khusus. Jadi tim ini khusus ya untuk bertugas penuh menyelenggarakan pekerjaan proyek yang dipimpin oleh manajer. Jadi mungkin hanya ada beberapa orang yang mana terdiri dari manajer, CIO, dan lain-lain, yang mana itu merupakan tim inti. Tim proyek dan organisasi. Fungsi tim inti itu yang pertama memadukan kegiatan-kegiatan proyek, yang kedua melakukan komunikasi, yang ketiga sebagai pusat kegiatan perencanaan dan pengendalian, yang mana mencangkup biaya, jadwal, dan mutu. Faktor yang menentukan besarnya tim inti atau faktor-faktor yang menentukan berapa banyak orang yang akan berada di dalam suatu tim tersebut. Besar kecilnya ruang lingkup kerja proyek. Kalau proyeknya termasuk besar seperti proyek pembangunan jalan, pastinya lebih besar ya butuhnya orang itu lebih besar. Kalau cuman proyek kecil
Mungkin tim intinya sedikit lah isinya. Yang kedua, kompleksitas kegiatan proyek. Yang ketiga, macam kontrak. Maksudnya itu kayak jenis kontraknya itu seperti apa gitu. Dan yang keempat itu keinginan tim pemilik. Jadi seperti saya ya, jadi pemimpinnya semuanya lah. Saya jadi pemimpinnya suatu proyek. Kalau saya maunya seperti ini, jadi saya harus tanda tangani dulu MOU-nya. Setelah itu mereka harus membuat seperti apa yang saya mau. Yang selanjutnya adalah faktor geografis, seperti contohnya membuat rumah di Tiris seperti dan di Python beda ya. Kalau di Tiris itu lebih sulit lah, kalau di Python ya lumayan mudah. Dan faktor komunikasi antara lokasi proyek dan kantor pusat, jaraknya. Selanjutnya adanya kepentingan khusus dari perusahaan. Kualifikasi manajer proyek. Yang pertama harus berorientasi kuat pada tujuan. Yang kedua generalis dan spesialis, atau harus dalam bidang tersebut lah, dan spesial dalam keahliannya, dan bergairah menghadapi tantangan dan menguasai hubungan antar manusia. Jadi bisa memerintah antara karyawan satu dan karyawan lainnya dan tidak membuat suatu permasalahan dalam komunikasi tersebut. Kekuasaan berasal dari keahlian, bukan dari ketakutan. Dan referent power. Selanjutnya adalah manajemen human resource. Manajemen sumber daya manusia adalah proses menangani masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pokoknya yang pertama ada fungsi perencanaan, ada fungsi pengorganisasian, fungsi pokok manajemen sumber daya manusia ada 4. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM. Fungsi pengorganisasian menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang telah dipersiapkan. Mantap. Selanjutnya, fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan ini memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi kayak sugesti untuk para karyawan. Selanjutnya adalah fungsi pengendalian, yang mana melakukan pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya bidang tenaga kerja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.